Nah, investasi itu kadang-kadang dikaitkan dengan fundamental analisis gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh fundamental analisis itu investasi, padahal itu tuh adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau fundamental analisis itu bisa juga digunakan untuk trading, tapi bisa juga digunakan untuk investasi. Nah, investasi adalah kegiatannya. Kalau fundamental itu adalah metode analisa yang digunakan untuk melihat dan menilai aset investasi aset yang akan diinvestasikan. Nah, lalu tujuannya fundamental analisis itu apa sih gitu ya? Tujuannya itu untuk mengetahui apa sih sesungguhnya aset yang kita investasikan gitu. Terus mengetahui bagaimana aset itu bekerja gitu ya. Terus menilai value dari aset dari aspek kualitatif maupun kuantitatif gitu. Sehingga kita bisa mencari nilai intrinsik sebuah value dari sebuah aset. Udah gitu juga kita bisa melihat prospek ke depan dan resiko terburuk apa yang akan terjadi. Jadi investasi itu bukan berarti zero risk juga ya. Ada kemungkinan kita salah analisis atau bisa juga ada bencana atau segala macam ya. Yang perlu kita pertimbangkan dari awal sebelum kita investasi. Nah, makanya itu Peter Lynch bilang, know what you own and know why you own it. Jadi sebelum kita investasi itu minimal kita harus tahu apa sih yang kita invest itu dan kenapa kita invest itu gitu. Nah biasanya kalau analisa fundamental tuh yang paling sering itu dikenal di dunia persahaman ya gitu. Nah, kenapa sih misalnya biasanya ini contoh ya kalau analisa fundamental di saham tuh misalnya gini, kalian ingin di suatu kenapa sih kalian mau beli saham perusahaan itu gitu. Tentu kita kan harus lihat siapa manajemen perusahaannya, terus apa produk yang dijualnya, terus bagaimana produknya, kira-kira bakal laris enggak, produknya enak apa enggak gitu. Servisnya bagus enggak gitu ya. Terus kantornya kayak gimana, pabriknya kayak gimana, terus konsumennya siapa sih target marketnya, vendornya siapa sih gitu. Terus bagaimana mereka bisa menghasilkan earning, berapa persen earningnya, terus dia punya perusahaan ini punya aset apa aja, terus bagaimana aset dan earningnya itu bisa meningkat gitu dari tahun ke tahun, terus punya utang enggak, apakah si perusahaan ini mempunyai neraca keuangan yang sehat gitu. Nah, sebenarnya analisa fundamental itu nggak cuma di saham loh ya, misalnya di aset investasi lainnya yang bisa kita lihat juga. Contohnya di properti nih, karena saya juga main di investasi di properti kan ya. Nah, jadi kalau di properti kita bisa lihat juga investasi properti itu kita bisa lihat nih siapa sih pengembangnya gitu ya, developernya siapa gitu, bonafit enggak, jangan-jangan baru setengah jalan dibangun kabur developernya gitu. Terus lokasinya, lokasi proyek itu di mana sih digarapnya, bakal rame enggak, terus bakal ada fasilitas apa di sekitar situ, infrastrukturnya kayak gimana, terus konsep bangunannya seperti apa, desainnya siapa, arsiteknya siapa gitu. Terus apakah ada akses, misalnya ada bakal dibikin tol kah, ada jembatan atau gimana yang bisa meningkatkan nilai value dari properti tersebut. Terus ada fasilitas umum apa gitu. Terus berapa harganya dengan kompetitor, gimana perbandingannya, desainnya gimana, terus apakah kualitas bangunannya bakal bagus, kontraktornya siapa yang ngerjain. Nah, kurang lebih seperti itulah ya analisa fundamental di properti. Nah, analisa fundamental itu bisa membantu kita untuk bertransaksi dengan akal sehat. Misalnya gini ya, saya punya uang 100.000 nih ya. Lalu kamu lihat saya menjual uang 100.000, saya dengan harga 20.000. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, kok ada orang mau jual 100.000 dengan harga 20.000 kan? Wah ini si Paulus bego amat gitu ya, jual uang 100.000 dengan harga 20.000 gitu ya. Nah, kira-kira kalian kalau punya uang 100.000 mau nggak dijual 20.000 gitu kan ya? Kan pasti nggak mau ya. Apalagi kalau kamu tahu nih uang 100.000 ini bisa kita bungain 20% aja, 20% aja bisa dapat lagi 20.000, bener nggak?
Atau kita bisa cari nih orang-orang bego yang mau jual 100.000 dengan harga 20.000. Ya udah aja kita tukerin 100.000-nya di Indomaret dengan 5 kali 20.000, ya udah kita beli aja tuh semua mau 100.000-nya, benar nggak? Nah, jadi kalau kamu tahu aset apa yang kamu miliki dan seberapa berharganya aset tersebut, maka kamu akan bisa melakukan investasi dengan baik dan benar gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita tahu value dari aset yang kita investasikan gitu. Nah, sebenarnya tahu itu nggak cukup nih ya. Kalau kata Bruce Lee itu, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Jadi bisa melakukan analisa fundamental itu bukan berarti kamu bisa melakukan investasi dengan benar gitu. Karena investasi adalah sesuatu yang personal yang harus kalian lakukan sendiri, nggak bisa diwakil-wakilkan. Nah, dan kamu harus memiliki kekuatan emosional untuk tetap bertahan di saat market yang volatile seperti itu. Nah, saya punya permainan nih ya, teman-teman mohon bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Kalau misalnya gini nih, saya punya 3 buah amplop, beda-beda warnanya nih. Ada warna merah, ada warna biru, dan warna kuning nih ya. Amplop yang merah harganya 200.000, amplop yang biru harganya 50.000, amplop yang kuning 20.000. Nah, amplop warna merah harganya naik dari 200.000 jadi 300.000. Amplop yang biru turun harganya jadi 45.000. Sedangkan amplop yang kuning harganya naik jadi 25.000. Amplop mana yang mau kalian beli? Ayo. Jawab. Open mic boleh. Merah. Merah itu siapa sih? Suara siapa? Siapa lagi? Biru. Ini Pak Denny semua ya yang ngomong. Tadi bukan. Oh, tadi bukan. Merah, biru. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip analisa fundamental, kita tuh nggak akan beli amplop berdasarkan harganya naik atau harganya turun. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah melihat, oh di dalam amplop warna merah itu ada duit berapa? Ya, jangan-jangan di amplop warna merah itu duitnya cuma 10.000, ya kan? Di amplop warna biru itu ada duit berapa isinya gitu? Jangan-jangan di situ ada 100.000. Nah, di amplop warna kuning itu ada apa dalamnya gitu. Nah, itulah pentingnya analisa fundamental tuh, melihat apa sih yang kita beli gitu. Berapa sih value-nya kayak gitu, kurang lebih. Ya, sampai sini mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Jadi kita harga itu bukan jadi acuan kita untuk memutuskan, tetapi menjadi acuan kita menilai bahwa harga itu tuh dibandingkan dengan isinya gimana gitu perbandingannya seperti itu. Nah, terus kalau ditanya nih, kapan waktu investasi yang tepat gitu ya? Jadi mau investasi kapan sih? Atau kita trading dulu? Nah, sebenarnya yang paling bagus itu investasi itu pada saat krisis gitu ya, pas di fase truth nih kalau di ininya ya. Nah, karena menurut para investor gitu ya, di saat krisis itu di saat opportunity justru danger and opportunity seperti itu ya, menurut John F. Kennedy ini. Nah, berarti kalau di kripto itu ya paling bagus sebenarnya waktu kripto winter ya. Dan kalau misalnya di saham itu waktu lagi krisis tuh kayak tahun 2008 sama di tahun 2020 tuh pada saat COVID. Nah, tapi kan kita tuh nggak pernah tahu nih krisis tuh kapan terjadi atau crypto winter tuh kapan terjadi. Misalnya nih tahun 2008 kita kelewat nih. Baru tahu saham di tahun 2010 atau 2011. Kita nggak mungkin menunggu krisis itu di tahun 2020. Ya, mungkin waktu kita investasi di 2010
malah bisa lebih untung dibanding waktu kita investasi di 2020. Atau kita tahu di 2014 dan 2016 gitu. Jadi kita kadang nggak bisa tahu gitu. Nah, sebenarnya kalau ada berita buruk segala macam ya bisa membuat market jatuh, tapi bukan berarti kita takut untuk investasi gitu ya. Terus menurut Peter Lynch ya, ini bukan menurut saya ya, takutnya ada trader-trader yang tersinggung gitu ya. Ini kalau menurut Peter Lynch ya, jika kamu salah satu orang yang memperhatikan grafik, statistik ekonomi atau chart astrologi dan mencoba untuk menebak kemana arah market selanjutnya ya, kamu hanya menghabiskan waktu. Tapi itu kata Peter Lynch, bukan kata gua ya gitu. Nah, menurut Peter Lynch itu karena tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi market dengan tepat gitu ya. Nah, jadi kalau kamu bisa memprediksi harga market, kamu harusnya udah kaya gitu. Tapi anehnya orang-orang yang kaya di market adalah orang-orang yang tidak memprediksi harga gitu. Nah, jadi karena kita nggak bisa memprediksi harga, ya kita harus investasinya ya sekarang, karena kamu bisa akan kehilangan banyak opportunity ya seperti yang ini tadi. Kalau kita tahu di tahun 2010 atau 2011 ya udah waktunya investasi, setidaknya kita kenal dulu nih sama aset investasi yang kita pelajari gitu ya. Nah, setiap investasi itu memiliki resikonya masing-masing ya, salah satunya resiko price dan timing ya, karena kita nggak bisa timing the market gitu. Bisa aja kita masuknya nggak di 2010 atau di 2014, bisa aja di 2017, 2018, 2020 kena crash gitu. Makanya kita harus bisa minimalisasi resiko gitu ya. Nah, dengan cara ya bisa melakukan analisa fundamental, terus bisa juga kita mencari harga acuan atau intrinsic value. Jadi setidaknya walaupun belinya waktu yang kurang tepat ya harganya jangan kemahalan ting. Udah gitu kita bisa melakukan money management gitu ya. Jadi jangan semuanya kita masukin di waktu dan harga yang salah gitu ya. Nah, kalau harga terasa terlalu tinggi, nah kita bisa masuk bertahap dengan nominal yang lebih kecil atau bisa melakukan dollar cost averaging. Misalnya kita masuk 100.000 terus 200.000, kalau udah lebih turun kita masuk lagi gitu ya. Terus kalau misalnya kita melihat gitu ya ada sebuah proyek memiliki prospek yang bagus, namun datanya tuh masih terlalu sedikit untuk dilakukan analisa, ya udah kita masuk aja dengan nominal terbatas misalnya. Nanti kalau proyeknya atau perusahaannya udah ada update terbaru dan kita merasa lebih yakin, kita bisa tambahin lagi dana investasinya ke proyek tersebut. Kurang lebih kayak gitu ya money manajemennya ya.